Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ninik Pratiwi STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi terkait mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 2. Nah, beberapa subpokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yakni tropis atau arsitektur tropis, kemudian arsitektur bioklimatik, kemudian geofilik, dan green arsitektur, kemudian terakhir ekologi. Nah, sebelum kita mempelajari terkait arsitektur tropis, apakah ada yang tahu terkait apa sih itu arsitektur tropis? Nah, sebelum mempelajari arsitektur tropis, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi terkait daerah atau area tropis. Nah, daerah tropis adalah daerah yang terletak antara garis balik utara atau Tropic of Cancer pada 23 derajat, lintang utara, dan garis balik selatan atau Tropic of Capricorn pada 23 derajat lintang selatan. Meskipun daerah tropis dibatasi garis-garis tersebut, namun batasan tersebut tidak menggambarkan iklim tropis yang sebenarnya karena iklim dipengaruhi juga oleh kondisi meteorologi di atmosfer bumi dan kondisi topografis di permukaan bumi menurut Tipsmer tahun 97. Nah, arsitektur tropis dapat dipandang sebagai perwujudan lokalitas dalam aspek lingkungan atau non-budaya. Dengan demikian, arsitektur tropis dapat dianggap sebagai arsitektur vernakularnya daerah-daerah yang memiliki iklim tropis. Kemudian, arsitektur tropis dapat dimaknai sebagai identitas seperti pandangan Frampton dan Buchanan. Perbedaan iklim akan menghasilkan perbedaan karakteristik bangunan berupa penciptaan naungan, sistem pengawaan, fasade, kemiringan atap, penggunaan material, dan pemilihan vegetasi untuk atap tapak. Kemudian arsitektur tropis juga menyertai regionalisme kritis dalam upaya mengembangi modernisme yang begitu masif. Alih-alih menjadi lunak dalam tekanan modernisme, arsitektur tropis dapat dimunculkan dengan gaya modern maupun kontemporer, namun dalam kerangka prinsip-prinsip arsitektur tropis. Sehingga arsitektur tropis menjadi simbol kebudayaan yang menekankan kepada kualitas kehidupan manusia. Hal ini didasarkan atas tujuan sejati dari arsitektur tropis itu sendiri untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna. Nah, ada beberapa aspek dalam perancangan arsitektur. Ada 3, yakni pertama domain kebutuhan. Domain kebutuhan itu ada 3 aspek. Pertama fungsi, kemudian pengguna, dan terakhir ada klien atau operator. Kemudian ada domain konteks. Domain konteks itu ada 3. Pertama tapak, kemudian iklim. Iklim dijabarkan kembali ada radiasi matahari, temperatur, kelembaban, kecepatan angin, curah hujan, dan tekanan udara. Kemudian yang terakhir yakni bangunan. Nah, kemudian ada domain rupa. Domain rupa yang mempengaruhi ada bentuk dan ruang. Beberapa prinsip-prinsip arsitektur tropis, yakni pertama kenyamanan termal, visual, dan akustik. Kemudian yang kedua sirkulasi udara. Kemudian ketiga penerangan alami pada siang hari. Dan keempat pelindung dari radiasi sinar matahari dan hujan. Ini ada sampel dari arsitektur tropis yang mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan bangunan ini. Ya, benar sekali. Bangunan ini adalah Menara Pinisi UNM yang berada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Material yang digunakan berupa perpaduan bahan lokal, yaitu penggunaan material kolom beton menggunakan sistem grid dan material jendela dengan single glaze aluminium frame kaca. Secara konvensional, struktur dinding dibuat dari pasangan bata dan batako. Kemudian penggunaannya itu merupakan warna yang dapat dari bahan bangunan itu sendiri, seperti coklat atau mungkin ada putih dan abu-abu. Jadi pemilihan warna serta material yang ada merupakan warna dan material yang tahan terhadap iklim tropis di wilayah sekitar. Nah, lanjut, apa sih arsitektur bioklimatik? Mungkin sudah familiar ya.
Nah, menurut Ken Yang, arsitektur bioklimatik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara iklim dan kehidupan, terutama efek dari iklim pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Sehingga bangunan bioklimatik adalah bangunan yang bentuk bangunannya disusun oleh desain teknik hemat energi yang berhubungan dengan iklim setempat dan data meteorologi. Nah, beberapa prinsip-prinsip teori bioklimatik, pertama yaitu penempatan core, kedua menentukan orientasi, ketiga penempatan buka jendela, keempat penggunaan balkon, yang kelima membuat ruang transisional, yang keenam desain pada dinding, tujuh hubungan terhadap landscape, kemudian menggunakan alat pembayang pasif, dan terakhir menyekat panas pada lantai. Nah, ini sebuah quote dari Ken Yang. I think building should imitate ecological systems. Yang artinya apa? Bangunan itu harusnya menginisiasi atau mengimitate sistem ekologi sehingga dia dapat berpadu dengan baik dengan alam. Sebelum menutup perkuliahan hari ini, ada tugas yang akan diberikan, yakni silakan mencari materi terkait biofilik, green, dan ecological. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.